Pasti teman-teman kan penasaran nih gimana awal mulanya Bro Wawan tuh bisa jadi brand ambassador. Nah tadinya tuh backgroundnya apa gitu? Oke, 2003 gue inget banget masuk kelas 2 SMK waktu itu. 2003 gue tuh masih... Gue belum lahir. Gak usah bohong, mukanya udah kelihatan. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini edisi spesial. Karena hari ini kita kedatangan brother kita, Wawan Kurniawan. Siap. Kabarnya masih keturunan Viking nih, guys. Bro Wawan ini kan berarti sekarang posisinya sebagai brand ambassador ya. Nah, boleh dijelasin nggak brand ambassadornya di mana, terus dan biasanya ngapain aja sih selama ini? Oke, gua sekarang as a brand ambassador dari perusahaan minuman beralkohol William Grant & Sons. Kurang lebih September besok genap 9 tahun. Wah, udah 9 tahun. Udah 9 tahun ya. 2015, September 2015. Gue mikirnya masih 2020 sekarang kotak gue. Ya, jadi kurang lebih udah 9 tahun. Brandnya ada 4 yang gue pegang. Monkey Shoulder, Hendrick's Gin, Glenfiddich, dan Balvenie. Kalau sekarang lagi sibuk ngapain, lagi persiapan, kita ada kompetisi dari brand Monkey Shoulder. Itu starting 29 Juli sampai 26 Agustus nanti. 5 kota kita roadshow. Kompetisi Monkey Shoulder. Competition gitu. No, Monkey Shoulder itu kompetisinya lebih ke skill pay your bills, makanya di kaosnya Monkey Shoulder itu ada tulisan skill pay your bills. Jadi lebih apa yang teman-teman bartender lakuin setiap hari, kayak pouring itu kita lombain, nosing kita lombain. Oke. Keren. Beda konsep. Beda konsep. Jadi kayak cocktail. Kalau ada acara reality show misalnya Ninja Warrior, kan mesti lewatin satu-satu tuh. Nah di UBC juga sama. Mesti lewatin satu-satu. Setelah itu baru mereka masih masuk final. Tapi tadi gue penasaran yang nosing nih. Ini kan brandnya Monkey Shoulder. Yang di-nosingin apa ya? Ada 10 liquid di luar Monkey Shoulder. Jadi dia harus nyari Monkey Shoulder yang mana? Enggak. Jadi harus tebak gitu. Dari 10 ini dia mesti tebak. Misalnya, ini jadi banyak brand di luar Vegas juga apa gitu. Gitu. Di luar brand Vegas pasti. Ini keren nih. Karena biasa kan orang kayak kompetisi ya udah cocktail aja. Skill kecil tapi skill penting gitu. Jadi 50 pertanyaan dia mesti jawab. 50 pertanyaan juga. Ada perfect serve tuh dia bikin satu cocktails. Nanti yang dihitung berapa banyak dilute-nya setelah dia shaking airnya. Terus temperatur cocktailnya berapa dan segala macam. Kita pengen murni itu bener-bener skillnya dia, bukan skill orang lain yang dikasih ke dia. Atau cuma dari textbook doang. Gitu. Pasti teman-teman kan penasaran nih gimana awal mulanya Bro Wawan tuh bisa jadi brand ambassador. Nah tadinya tuh backgroundnya apa gitu? 2003 gue inget banget masuk kelas 2 SMK waktu itu. 2003 gue tuh masih... Gue belum lahir. Gak usah bohong, mukanya udah kelihatan. Gue tuh kelas 2 SMA, gue tuh sekolahnya SMIP kan, pariwisata kan. Terus gue ngeliat ada orang main botol. Main botol tuh lempar-lempar botol gitu, jangling gitu. Terus gue bilang, ya anjing ini orang keren banget. Gue bilang, kan gue samperin terus gue tanya, ajarin gue dong bang, bilang gitu kan. Terus tiba-tiba entah kenapa kayak mukjizat aja gitu, gue tidur langsung bisa gitu. Oh gitu, di hari itu? Di hari itu gue langsung bisa. Ke transfer gitu ya? Terus akhirnya lulus sekolah, gue langsung kerja di bar dulu 1 tahun sambil kerja, abis itu gue kuliah sambil kerja juga. Seiring waktu berjalan gue aktif di bar, ikut kompetisi bartender apa dan segala macam, sampai kompetisi ke luar negeri apa segala macam. Udah 2012 itu bertawarin jadi BA brand lain sebelumnya. Boleh gue sebut gak? Gak apa-apa. The Kuiper Liquor. Liquor lah. Liquor ya kan. Di salah satu importer di Indonesia lah. Ya udah gue join di situ karena alasannya cuma satu. Gue pengen kerja, jalan-jalan, gue nggak ngeluarin duit. Ini alasannya mirip nih kenapa gue masuk ke whisky ini. Gitu. Dulu gue ngeliat BA itu, kayaknya enak ya, jalan makan enak, terus dinner ketemunya orang-orang cakep, cantik. Karena gue mau jalan-jalan mesti nunggu cuti dulu, ya kan? Nah, ada tawaran jadi brand, pegang Jakarta sama Bali. Dan waktu itu kan gue masih norak sama Bali, belum sering ke Bali, jadi kayak excited banget gitu kalau dikirim ke Bali gitu. Ya udah, gue ambil job itu awal mulanya jadi BA gitu. Ya. Tadi sebenarnya pas gue dengar awal cerita lu yang lihat orang juggling gitu, lu tertarik. Untungnya lu nggak masuk ke sirkus ya. Kan sebenarnya tujuan awalnya tuh bukan karena minuman, tapi secara teknik skillnya hampir mirip sebenarnya. Ada beberapa tekniknya memang mirip sama beberapa atraksi sirkus, cuma mungkin bedanya kalau di bar itu
ada showmanship yang diliatin karena itu sambil bikin minuman kan. Gitu. Nah udah akhirnya jadi brand liquor itu 3 tahun karena gue sering traveling. Terus kayaknya kok zaman Jakarta Bali gue nggak enak ya. Jadi cari brand lain lagi yang bisa tiba-tiba datang nih WGS gitu, dapat email, dapat telepon. Terus gue juga nggak tahu tuh brandnya apa. Pas gue tahu, oh Hendrik ya. Gue tahu sih, tapi gue belum pernah minum. Iya, pertama brand yang gue tahu tuh dari WGS tuh sama Glenfiddich. Jadi di zaman gue kerja di bar tuh ada 1 botol Glenfiddich 12. Dari gue masuk sampai gue resign. Gak ada gitu. Gak pernah kejual. Gak kejual. Ya, karena pada zaman gue tuh di bar itu whisky itu cuma 3. Jack D, Chivas, sama Black Label. That's it. Orang-orang minumnya cuma itu doang. Glenfiddich tuh kayak minumannya kakek-kakek banget gak sih? Iya. Gak ada yang nyentuh gitu. Dan akhirnya ya udah gue terima karena gue taunya cuma brand Hendrix doang. Dan gue nggak tahu kerjanya juga mesti ngapain. Ya udah, gue tuh tipikal orang yang udah cobain dulu. Kalau di hal gagal urusan belakangan dah. Tapi setelah lu masuk ke WGS, akhirnya kesampaian dong, bisa pergi-pergi ke luar negeri segala macam. Iya, kesampaian, nggak cuma luar negeri. Iya, maksudnya nggak cuma luar negeri, luar angkasa berarti. More than luar negeri gitu, maksudnya luar negeri ya part of. Lebih dari ekspektasi. Lebih dari ekspektasi gue lah, bisa ke distillery, bisa ke apalagi di Indonesia, gue pegang 8 kota juga gitu. Jadi ya lumayan traveling banyak, asik. Dan apalagi lu dapat akses ke beberapa distillery yang biasanya tertutup dari publik gitu. Betul. Kayak Balvenie gitu. Ya, gue aja belum pernah di Balvenie nih. Ya, lain kali ya coba saya sumpahin kok. Enak ya sumpahinnya kayak gitu ya. Gue juga mau dia. Temennya Wawan. Tapi sebagai brand ambassador nih, berat nggak menurut lo tanggung jawab lo sebagai brand ambassador? Sangat berat banget. Pertama dari segi sosial media aja deh, kita juga mesti jaga personal branding kita, ya kan. Attitude kita juga mesti jaga karena kan berpengaruh. Mau gua lagi nggak pakai baju brand ataupun luar pakai baju brand, karena orang kenalnya udah lu. Iya, orang taunya Wawan brand ini, Wawan brand ini gitu. Kedua, pekerjaannya juga sebenarnya dibilang kerja 9 to 5 nggak juga. 24 jam. 24 jam ya sebenarnya. Dan nggak ada batas gitu. Jadi yang orang lihat kan kita traveling ya. Mereka nggak ngerasain jam 5 pagi bangun. Mesti ke bandara. Cuma lihatnya di sosmednya doang ya. Belum lagi kalau pesawat delay dan gue mesti harus pindah kota yang sana sini dan segala macam. Dan lo sampai di sana juga kan yang lo kasih lihat nih glamour nih kayak syuting nih ini gue lagi di studio. Tapi di sana kan sebenarnya lo kerja juga, ada jadwalnya juga. Iya, gue ke klub gitu ya. Misalnya gue kembali ke La Favela gitu. Orang seru nih gitu. Padahal gue cuma datang visit doang sebentar. Minum 11 gitu. Guys, thank you ya. Nanti kita ngobrol lagi meeting berikutnya. Mending tidur ya. Tapi orang lihat gila Wawan party mulu gitu. Glamor banget ya. Jadi sebenarnya yang terlihat di sosial media itu sebenarnya nggak seperti itu ya. Jauh banget. Tapi di luar itu semua kalau misalnya ini ya namanya kerjaan ya. Tapi pasti lu enjoy dong. Berhubung gue background dari industri bartender dan gue punya pekerjaan sesuai passion gue. Jadi ya buat gue ini adalah anugerah sih. Dan gue sangat-sangat menikmati bang. Dan selain gue juga hobi traveling yang ke alam apa segala macam. Bahkan beberapa activation di brand gue itu gue satuin sama hobi gue. Itu paling enak tuh. Jadi kayak di salah satu brand Hendrix itu gue bikin namanya Cucumber Retreat. Jadi menyatukan bartender, gue bawa bartender itu menyatukan dengan alam. Melakukan yoga di tengah alam kayak gitu-gitu. Jadi iya hobi gue tersalurkan, tapi pekerjaan juga gue dapet. Iya. Nah, pasti kan teman-teman juga banyak yang penasaran nih, pengen tahu gimana sih caranya lu bisa jadi seorang brand ambassador. Pasti banyak teman-teman juga mungkin yang di luar sana profesinya bartender, ada juga yang emang mereka hobi minuman gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa kesampaian bisa jadi brand ambassador. Gimana tuh? Intinya lu rajin gaul deh, terus ya jaga attitude, terus ya perdalami knowledge. Ya, sama koneksi ke brand ya, karena emang siapa lagi kalau yang mau hire kita kayak brand, BA kalau bukan orang brand pasti. Jadi kalau dari gue nih, gue selama ini kan pasti teman-teman juga pasti ngeliat nih, kalau sebagai seorang BA itu, lu aksesnya hampir ke semua minuman dan semua produk, bener gak sih sebenarnya? Buat gue true. Enaknya tuh saat kita punya event besar gitu yang memang launching brand tertentu yang baru gitu, ya pasti kita punya privilege lebih lah untuk kita bisa testing duluan sebelum orang-orang itu testing dan barang-barang baru yang belum dirilis gitu. Betul, bahkan waktu di distillery sekalipun gue justru cobain liquid yang portfolionya William Grant tapi yang nggak ada di Indonesia gitu, yang gue cobain gitu. Terus ya sometimes ya
gue juga coba-cobain juga kok brand lain gitu, nggak ada masalah juga. Cuma nggak di-expose aja. Padahal jadi kayak orang dalam gitu loh, di dalam brand ini gitu loh, mau nyobain semua gitu. Iya. Nah, karena gue adalah lidah atau jembatan dari si perusahaan ke consumer kan. Betul. Posisi gue harus nyampein itu. Gitu. Jadi saat gue bikin brand engagement ke consumer gitu, ya apa yang gue sampaikan emang harus sesuai dengan apa yang Liquid itu jelaskan gitu loh, storytellingnya dan segala macam. Nggak boleh ada juga gitu kan. Bener. Kalau misalnya nih sebagai BA, menurut Bro Wawan, hal yang paling sulit yang Bro Wawan selama ini alami itu apa? Gua kebetulan di perusahaan ini dituntut untuk selalu melakukan hal-hal yang out of the box. Oke. Terus juga yang bisa relevan dengan market saat ini. Out of the box, banyak hal yang mungkin tanpa gue sadari atau gue sadari, gue sudah melakukan itu dan melewati itu. Tapi jujur, yang relevan dengan generasi sekarang, gue jujur agak kesulitan saat ini. Dan ini yang lagi gue pelajari. Gue sama tim kantor gue pernah, itu kita market research tentang Gen Z. Jadi ini maksudnya lu ngomong lu tua nih. Iya. Musik Gen Z sekarang gue lagi ngelis nih. Apa sih mereka dengerin gitu. So once gue ketemu Gen Z, gue minimal gue tahu lah. Bisa ngobrol juga gitu, ada topiknya. Rich Brian gitu, gue tahu sama dia gitu kan. Akhirnya gue coba dengerin gitu kan. Tapi akhirnya jadi suka juga dong? Enggak sih. Tadi kan susahnya nih. Sekarang yang paling mengesankan buat lo? Ya ada pasti. Banyak. Saking banyaknya jadi bingung gitu. Banyak banget yang sangat mengesankan tuh. Salah satunya ya finally mimpi gue terwujud. Gue bisa ke distillery. Ya karena itu memang dari zaman gue kerja di bar, kayak gue nggak tahu kenapa gue selalu punya visi, punya target goals. Umur sekian gue harus jadi ini, umur sekian gue harus jadi ini. Bahkan waktu pertama kali gue masuk William Brand, yang ada di kepala gue, one day gue akan ke distillery. Mau itu gue cuma megang gandumnya doang, bodo amat. Yang penting gue menginjakkan kaki gue di sana. Dan ya salah satu big achievement gue, akhirnya gue bisa ke sana dan gue bisa melihat langsung bukan cuma proses making, tapi how amazing-nya Scott Whisky buat gue personal ya, buat gue pribadi. Dari segi pekerjaan pun KPI yang gue targetkan gitu, banyak yang tercapai, kayak kompetisi Monkey Shoulder itu yang gue memecahkan rekor Southeast Asia pesan terbanyak. Ya, terus Cucumber itu pun murni ide dari tim Indonesia yang kita rencanakan gitu. Dan akhirnya sekarang tim BGS Filipina dan Thailand bikin juga tahun ini. Menduplikat apa yang kita lakukan. Ide itu. Iya, itu maksud gue big achievement lah. Gitu. Tapi di luar itu, maksudnya kayak misalnya lu ketemu idola lu atau lu ketemu siapa, ada nggak? Yang jelas idola kalau di whiskey making ya gue nggak banyak sejauh kenal malt master kayak Paul Andrew ya kan. Ya, tapi gue cukup senang lah bisa ketemu Brian Kitzman dari Glenfiddich. Yang buat gue senang adalah gue bisa menjalankan hobi gue yang lain. Contoh gue bisa naik gunung, karena waktu kerjanya kan office hour kan. Ya Sabtu Minggu libur, ataupun misalnya ada long weekend gue juga libur, dan itu yang gue manfaatkan untuk long weekend libur juga. Hobi enak juga ya. Ya, akhirnya hobi gue tersalurkan di gunung, main motor trail, main apapun yang gue suka lah. Itu bisa gue salurin. Oh, berarti kalau misalnya weekend libur itu biasanya ada event. Iya, biasanya event-event kan. Sebisa mungkin event kalau bisa jangan Sabtu. Jadi teman-teman kalau yang punya outlet diusahain jangan Sabtu Minggu ya, biar biasanya langsung guys, boleh nggak kalau kita set Jumat? Kayaknya Jumat lebih rame deh. Bener juga sih. Ya tapi kalau terpaksa, kalau misalnya ada outlet yang grand opening hari Sabtu, ya gue pasti datang. Gue usahakan kalau emang gue ada di Jakarta. Bahkan kalau lagi traveling ya sometimes gue ngambil cuti colongan gitu. Misalnya lagi di Bali gitu, gue belum pernah motoran ke Bali nih, ke Lovina, ya udah Sabtu Minggunya gue libur tapi Jumatnya gue cuti atau Seninnya gue cuti. Ya, jadi lumayan lah, ngirit kos ini. Seru. Dan ketemu banyak bartender luar sih. Itu yang gue seneng, karena dari dulu gue suka kompetisi keluar, ketemu teman-teman bartender luar. Nah di BA ini, kebetulan di perusahaan gue kerja, memberikan fasilitas itu, kayak gue diajak ke Singapore Cocktail Festival. Wawasannya jadi lebih besar lagi tentang industri koktail. Walaupun secara passion gue sekarang udah mulai ke whisky nih, gitu kan. Tapi gue tidak boleh menghilangkan roots gue kan. Sebagai bartender juga ya, gue tetap ikutin perkembangan koktail lah. Pas lagi ngomongin passionnya, sekarang lebih ke whisky nih. Kita whisky of the day-nya hari ini. Whisky of the day-nya tadi ini Balvenie 14 ya. Balvenie 14 Caribbean Cask. Jadi Balvenie 14 Caribbean Cask ini kan dia pakai ram cask ya, agingnya ya? Iya, betul, ram cask. Balvenie yang 14, kebetulan ini masih karyanya David Stewart. Secara historical, David Stewart pernah ke pulau ke Caribbean, dan dia menemukan salah satu distillery ram yang memang sebenarnya antara hidup dan mati. Nasibnya gitu. Dan akhirnya dia beli semua tuh casknya,
beserta liquidnya dia bawa ke Scotch dan dia coba blending dengan Balvenie dari yang 12, 13, 14 sampai yang 21 dan dia resting kurang lebih 4 sampai 6 bulan dan ternyata yang 14 inilah yang paling cocok. Okay. Oh berarti 14 ini finishing. Balvenie we talk about finishing. Oke. Nah ada rumor, tapi ini tidak tertulis di secara official di website atau apa. Tapi gue pernah dengar dari BB yang lain, dulunya sebenarnya mau dinamakan Jamaican Cask. Cuma pada saat nggak boleh ya. Karena brand Jamaica nggak boleh masuk ke Amerika, makanya jadi Caribbean. Tapi sebenarnya aslinya dari distillery-nya dari Jamaica. Sempat ada juga yang ini, yang Golden Cask kalau nggak salah namanya. Iya. Dulu gue sempat beli itu Golden Cask. Itu yang lebih ke dark rum ya sebenarnya. Golden rum. Alright. Slans. Sesuai namanya sih Caribbean Cask, kayak rasanya gimana banget itu. Lu berasa kayak tropical banget gak sih gitu flavornya. Ada sour sih. Sour ya. Tapi manisnya juga banyak kayak fruits lah, tropical fruits gitu. Oke, thank you banget Bro Wawan. Sama-sama. Udah sharing-sharing tentang pekerjaan sebagai BA, terus udah ceritain dari awal mulanya segala macam. Ini seru banget. Nah, tapi teman-teman jangan lupa nanti di episode selanjutnya kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama Bro Wawan. Kita bakal ngomongin tentang brand dari WGS ya. Lu ada YouTube channel juga? Atau ada IG nggak? Gua IG ada. Gua mention? Iya boleh. Di Wawan_Flair_Rocks. Nanti di atas, di bawah sini. Ya di mana-mana boleh. Atau satu layar semua full. Kalau YouTube channel kebetulan ada tapi masih amatir. Tapi gue lagi mau coba. Sama lah ini juga masih amatir. Wah lebih keren inilah jauh sumpah. Ya nanti coba dibikinnya agak lebih profesional. Oke, jadi jangan lupa ntar mampir-mampir ke IG atau kalau mau nanya-nanya juga boleh ya. Kalau boleh. 24 hour kalau nggak lagi tidur. Siap kali. IG gue nggak di lock kok. Kecuali hari Sabtu Minggu. Iya benar lagi naik gunung atau naik motor trail. Ya udah sampai gini aja. Kita ketemu lagi on next video. Bye bye. Thank you. Bye.